Habib Nurmagomedov. Ini terkenal banget Muslim petahun. Dia pernah mengatakan gini, orang Barat itu nggak ngerti Al-Quran dan Sunnah. Mereka ngertinya akhlak, ya kan? Jadi kalau kita menghadapi orang-orang yang ini ya akhlak aja, sedekah aja. Kadang orang kalau misalnya di bencana itu kadang-kadang nggak butuh ceramah, butuh duit, kasih aja duit. Nah Rasulullah itu sudah melakukan. Jadi satu kepala itu 1 miliar itu berapa ratus kepala itu. Sampai mereka kepala sukunya itu pulang ke kaumnya mengatakan begini, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam agama Islam karena nabinya umat Islam itu tidak takut miskin. Jadi kalau kekayaannya Rasulullah itu ditotal, dikalkulasi, dikonversi dengan sekarang, dulu kan namanya dirham. 1 dirham itu 4,25 gram emas. 1 emas sekarang 1 juta, itu sudah berapa? 1 dinar kira-kira 5 juta. Itu kekayaannya Rasulullah berapa triliun, tapi nggak pernah tersimpan di rumahnya 1 dirham wala dinar. Begitu datang dari Rasulullah itu kan lebih dari kepala negara ya. Kalau presiden aja dari hadiah sana, hadiah sini, dan seterusnya. Kalau Rasulullah lebih dari presiden, nabi dan kepala negara lebih. Sampai ke Mesir, sampai ke India coba bayangkan. Itu kekuasaannya. Dan itu apa yang terjadi? Gak pernah Rasulullah menyimpan. Saya datang dari Hatar atau Mani, langsung dikasih. Oke, itu Rasulullah mungkin bilang ke Rasulullah, baik saya satu saja. Istrinya, nah ini manusia aja kalau Rasulullah itu maksud. Kalau istrinya ini kan gak maksud. Sayyidah Fatimah atau Aisyah itu pernah mendapatkan kiriman uang 4.000 dinar. Singkatnya kira-kira 20 miliar. Jadi ini kalau dinar atau emas itu nggak kena inflasi ya, nggak kena, pokoknya tetap kuat karena dia emas, beda dengan uang kertas. Maka pada saat itu nggak pakai 1 hari itu habis, disepertikan sudah pakai. Jadi kira-kira 20 miliar itu habis sebelum 1 hari. Padahal pada saat itu beliau lagi puasa dan beliau tidak menyiapkan untuk dirinya. Itu saya nggak cerita yang lain-lain, baru seperti ini aja. Yang terakhir, karena waktunya juga nggak cukup, maka saudara sekalian, bulan Ramadan ini punya nama lain, yakni Syahrul Jihad, yakni bulan jihad. Yang dimaksud jihad itu 2. Kalau dalam perang itu melawan musuh-musuh Islam yang mengganggu Islam. Jadi Islam ini punya aturan perang. Kapan perang? Ketika diganggu saja. Jadi tidak memulai, tapi ketika diganggu. Ya, ketika diganggu, maka dia harus dilawan dengan. Nah, untuk di negeri-negeri seperti Indonesia ini, maka perangnya adalah melawan hawa nafsu. Jadi jangan sampai saudara itu banyak orang yang jahat yang membuat fitnah Islam harus pakai senjata bermacam. Akhir zaman jangan sampai kita terprovokasi. Nah, untuk bila semua. Ya, jadi apa melawan hawa nafsu? Maka antara jihad melawan nafsu pada saat ini sama-sama pentingnya. Ini lebih penting lagi. Kenapa? Karena ini 24 jam. Setan itu menggoda kita, nggak pernah ditanya begini, apakah setan itu istirahat? Maka jawabannya ada, andai kata setan itu istirahat, maka banyak yang masuk surga. Berarti setan itu bekerja 24 jam. Maka saya singkat, setan itu apa sih setan itu? Maka Islam menjelaskan bahwa setan itu perbuatan buruk, itu namanya syaitan. Makhluknya itu namanya manusia dan jin. Kalau manusia itu mengajak dalam keburukan, itu namanya setan dalam bentuk manusia. Pokoknya mengajak maksiat, mengajak keburukan, mengajak murtad, mengajak mencari dunia yang batil, maksudnya bukan bekerja ya. Kalau bekerja ibadah. Cari pokoknya yang jelek-jelek lah, namanya manusia dalam bentuk setan dalam bentuk manusia. Kemudian kalau jin gimana? Membisik-bisikkan ke telinga kita dan masuk ke dalam pikiran. Sehingga ada yang bilang begini, apa kata hati? Kata hati itu tergantung. Bisa datangnya dari malaikat dalam bentuk kebaikan, bisa datangnya dari setan. Misalnya diajak berzina. Makanya orang korupsi yang 1 miliar, korupsi 1 triliun itu nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba. Tapi korupsinya sedikit naik pangkat ya, kayak naik pangkat lah. Jadi helper, kemudian naik lagi menjadi manager, naik lagi menjadi owner, lagi menjadi big manager khususnya. Kayak seperti itu. Itu setan juga gitu.
Jadi setan, kalau kita diganggu setan, mungkin kita nggak perlu profesor setan, mungkin S1 setan lah cukup. Jadi ulama itu baru profesor setan, itu dikeluarkan untuk ulama. Jadi jangan dipikir ulama itu benar aman-aman saja, enggak, demi Allah. Bahkan di akhir zaman ini kita lihat, kita bisa menyaksikan bagaimana ulama setan itu nampak, bagaimana ukurnya, pakai Quran, syariat Islam, baca kisah-kisah para nabi, sahabat, tabiin, dan ulama-ulama kita, baru kita akan lihat, oh, wajar. Aku kulihat wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadza ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara sekalian, pada khutbah yang kedua ini kita simpulkan bahwa bulan Ramadan ini begitu mulianya, maka bulan Ramadan itu menyambutnya aja dengan menggunakan kata yang berbeda. Kalau kita punya tamu, entah dari luar negeri, entah dari sahabat kita, entah yang dimuliakan, atau misalnya pimpinan kita gitu ya, pimpinan kita itu datang ke rumah kita menggunakan ahlan wa sahlan, selamat datang Bapak bos atau manajer atau apa saja. Tapi khusus Ramadan, dan ini nggak dipakai oleh semuanya. Marhaban ya Ramadan, begitu luar biasa mulianya dan begitu. Yang kedua, begitu luar biasa dan mulianya, maka Ramadan sampai memiliki sifat 15 sifat atau 17 sifat yang namanya kita jelaskan bab 3 tadi. Dan itu pun saya singkat dan singkat. Yang terakhir, aneh kalau orang tidak bisa masuk surga ketika dia masih hidup di dalam bulan Ramadan. Padahal ketika orang meninggal dunia, dan ini disahkan dalam surat Al-Munafikun, dan saudara kita yang sudah meninggal itu, mereka ingin hidup satu menit. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Jadi di situ dalam surat Al-Munafikun itu, ketika orang dicabut oleh malaikat, maka mereka mengatakan, Ya Allah, tunda aku agar aku fa'asaddaqa wa aku minas sholihin, agar aku bisa bersedekah. Di situ pakai dua tasdid, fa'asaddaqa. Itu pengertiannya benar-benar dia ingin bersedekah, karena sedekah itu begitu luar biasa dan sangat jariah. Jariah itu sampai kita di kuburan 1000 tahun pun kita dapat ketika kita apa yang kita sedekahkan itu dipakai untuk umat. Yang kedua, aku minas sholihin, ternyata aku pengen jadi orang soleh. Jadi orang soleh begitu. Kalau semua ini sudah meninggal dunia, baru menyesal. Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan ini barokah. Mudah-mudahan Allah kasih kepada kita kebaikan-kebaikan yang terus-menerus, anak cucu kita, keturunan kita, keluarga kita. Mudah-mudahan semua husnul khatimah dan menjadi orang-orang yang umatnya Rasulullah SAW. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana tusik ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa a'ilatina wa usratina wa hadhihi jamaah Masjid Al-Ikhlas Migas min ahlil Qur'an, min ahlil khair, min ahlil ibadah, min ahlil Ramadan, min ahli sadaqah, min ahli qiyam, min ahlil qiyam, min ahlil khair, wa ala khairil kulli akhir qadim wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan
الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر